Dilemanya antara merawat pasangan hidup dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari sini tidak usah dipertentangkan. Antum cukup sampaikan kepada orang tua pengertian yang memahamkan beliau dalam keadaan yang baik. Misal, Ma, insya Allah keinginan Mama Nanda akan laksanakan sebagai bakti Nanda. Dan mohon doakan supaya Nanda bisa maksimal. Alhamdulillah Ma, Allah juga titipkan pasangan kepada Nanda yang setiap hari mendoakan Mama. Setiap hari juga Alhamdulillah mendorong Nanda untuk memberikan yang terbaik kepada Mama. Kalaulah Allah tidak titipkan istri kepada Nanda seperti ini, mungkin belum tentu bakti Nanda bisa seperti ini kepada Mama. Sekarang ada ujian Mah. Orang yang selalu mendorong Nanda untuk berbuat baik kepada Mama sama-sama sakit juga. Insya Allah berikan kesempatan Nanda untuk merawat keduanya dalam keadaan yang terbaik. Nanti insya Allah saya akan mintakan si Fulan, saya berikan kecukupannya, akomodasinya untuk merawat ya anaknya adik saya ya begini. Sementara saya coba fokus dulu untuk merawat istri. Mama tolong bantu, mudah-mudahan sehat dalam keadaan yang terbaik untuk keduanya. Kalau kalimat disampaikan dengan cara yang terbaik, saya yakin insya Allah akan mendapatkan jalan keluarnya. Ya. Kalau Anda mendambakan istri yang solehah, maka Anda jadi soleh dulu. Nama saya sudah soleh Ustadz, bukan itu. Perilaku antum, perilaku. Lihat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang buruk bertemu dengan yang buruk lagi. Yang baik bertemu dengan yang baik lagi. Karena itu kalau Anda ingin dapat jodoh yang baik, Anda jadi baik dulu. Nanti insya Allah akan pertemukan dengan yang baik untuk Anda. Biasanya kalau sudah berumah tangga, suami jadi baik atau istri jadi baik, maka Allah akan naikkan level pasangan supaya memiliki frekuensi yang sama. Misal, istri sudah lebih baik, salehah baik, suami belum, maka Allah tidak akan ridho kalau tidak sama-sama levelnya. Maka biasanya istri akan terus mendorong dan suami akan diangkat levelnya. Kalau dalam tahap ini berhasil dia, maka abadi nanti insya Allah sampai dengan ke akhiratnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, mana yang wajib atau perlu saya lakukan untuk mengurus suami atau orang tua perempuan yang sama-sama sakit sementara masih ada anak yang lain laki-laki sekandung tapi orang tua maunya dengan saya, anak perempuannya. Terima kasih. Sebentar saya cerna dulu ya. Baik, gini, antum yang prioritas itu yang antum dahulukan, tanpa harus memisahkan di antara keduanya. Misal, ada suami, ada anak misalnya laki-laki sekandung. Ya, misal kerabat yang dekat, ini yang juga dekat. Antum lihat mana kedekatan yang paling utama. Ya, kalau kedekatan paling utama itu yang jadi prioritas, maka itu yang didahulukan. Misal suami istri dengan anak paman, maka lebih jelas, lebih prioritas suami dengan istrinya dibandingkan dengan anak pamannya. Jadi kalau misalnya adik antum punya anak, anaknya kemudian sakit, dan istri antum sakit, maka antum dahulukan untuk merawat istri antum. Tapi tidak harus juga mengabaikan kemudian untuk meninggalkan anak misalnya adik antum. Kalau memang ada potensi antum untuk membantunya. Misal antum bisa bagi perhatian misalnya paling maksimal untuk istri antum. Tenaganya, biaya, macam-macam. Antum bisa tugaskan orang lain untuk kemudian merawat misalnya adiknya antum. Sementara masalahnya orang tua meminta supaya diberikan porsi maksimal untuk misalnya anaknya adik antum. Apa yang harus dilakukan? Dilemanya antara merawat pasangan hidup dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari sini tidak usah dipertentangkan. Antum cukup sampaikan kepada orang tua pengertian yang memahamkan beliau dalam keadaan yang baik. Misal, Ma, insya Allah keinginan Mama Nanda akan laksanakan sebagai bakti Nanda. Dan mohon doakan supaya Nanda bisa maksimal. Alhamdulillah Ma, Allah juga titipkan pasangan kepada Nanda yang setiap hari mendoakan Mama. Setiap hari juga Alhamdulillah mendorong Nanda untuk memberikan yang terbaik kepada Mama. Kalaulah Allah tidak titipkan istri kepada Nanda seperti ini, mungkin belum tentu bakti Nanda bisa seperti ini kepada Mama. Sekarang ada ujian Ma. Orang yang selalu mendorong Nanda untuk berbuat baik kepada Mama sama-sama sakit juga. Insya Allah berikan kesempatan Nanda untuk merawat keduanya dalam keadaan yang terbaik. Nanti insya Allah saya akan mintakan si Fulan, saya berikan kecukupannya, akomodasinya untuk merawat ya anaknya adik saya ya begini. Sementara saya coba fokus dulu untuk merawat istri. Mama tolong bantu, mudah-mudahan sehat dalam keadaan yang terbaik untuk keduanya.
Kalau kalimat disampaikan dengan cara yang terbaik, saya yakin insya Allah akan mendapatkan jalan keluarnya. Ya. Itu yang disebut dengan hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Selalu ada, alhamdulillah. Sebelumnya, saya minta doa untuk segera diberikan jodoh yang soleh. Apa kaitan jodoh dengan sujud? Ya. Insya Allah ya. Baik, semoga Allah berikan yang terbaik untuk antum insya Allah. Tapi antum mesti ikhtiar. Ikhtiarnya ada di Quran surah ke-24 ayat 26, Quran surah 49 ayat ke-13. Ya. Pertama, antum jadi orang baik dulu. Kalau Anda mendambakan istri yang solehah, maka Anda jadi soleh dulu. Nama saya sudah soleh Ustadz, bukan itu. Perilaku antum. Perilaku. Lihat, al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang buruk bertemu dengan yang buruk lagi. Yang baik bertemu dengan yang baik lagi. Karena itu kalau Anda ingin dapat jodoh yang baik, Anda jadi baik dulu. Nanti insya Allah akan pertemukan dengan yang baik untuk Anda. Biasanya kalau sudah berumah tangga, suami jadi baik atau istri jadi baik, maka Allah akan naikkan level pasangan supaya memiliki frekuensi yang sama. Misal, istri sudah lebih baik, salehah baik, suami belum, maka Allah tidak akan ridho kalau tidak sama-sama levelnya. Maka biasanya istri akan terus mendorong dan suami akan diangkat levelnya. Kalau dalam tahap ini berhasil dia, maka abadi nanti insya Allah sampai dengan ke akhiratnya. Ya, misal ada kebaikan-kebaikan yang hadir seperti nampak pada Sayyidah Khadijah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabiyyun al-Karim. Ya, tapi kalau misalnya suami tidak bisa mengikuti, maka kemungkinan terjadi dua bagian. Istri kalau masih cinta dia berdakwah kepada suaminya sampai wafat menjelang ajalnya, seperti Asiyah berdakwah kepada Firaun. Terus bertahan dalam dakwahnya. Ya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi ajal kemudian memisahkan, bahkan suami sendiri yang memberikan siksaan kepadanya. Dipisahkan oleh Allah, tapi Masya Allah, lihat ditutup perjuangannya dengan sangat kalimat yang sangat indah. Ya, Rabbi ibnili baitan fil jannati. Ya Allah, mohon bangunkan aku satu rumah di surga. Quran surah ke-66 ayat ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan satu perumpamaan untuk orang-orang beriman, istri-istri yang salehah, istrinya Firaun. Istrinya Firaun. Idz qalat, ketika dia bermohon doa kepada Allah setelah puncak perjuangannya dalam melayani suaminya yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon ganti perjuangan hamba dengan bangunkan satu rumah di surga. Dan selamatkan hamba dari buruknya kelakuan Firaun ini serta perbuatan-perbuatannya. Maksudnya jangan pertemukan lagi di surga kalau memang dia tidak berubah ya Rabb. Jelas ya? Baik. Atau ada solusi yang kedua dengan kemudian khulu, dipisahkan saat di dunia dan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Biasanya demikian. Ya, maka saya sarankan kalau ibu ingin mengharapkan suaminya saleh, maka berjuanglah jadi istri yang salehah, kemudian dorong suaminya jadi lebih baik. Dan tolong jangan ungkap kekurangan-kekurangan orang, karena setiap manusia, sepanjang masih manusia pasti ada salahnya. Ibu nggak ada kerjaan ngorek-ngorek kesalahan suami, Bu. Seperti suami nggak ada kerjaan ya memperbanyak kesalahan istri. Antum ekspor akan ketemu, Pak, karena masih manusia. Bukan malaikat. Kalau malaikat bebas dari salah. Ya, suami Anda manusia, istri Anda manusia. Sepanjang manusia pasti ada salah. Makanya disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, 43 surah yang tidak sama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, asal dari kalimat insan itu nisyan. Nisyan itu dari kata nasya, artinya lupa. Dan orang kalau sudah lupa bisa salah. Makanya kata nasya disandingkan dengan akhta, salah. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, orang tahu, Bu, Pak, gibah itu salah. Tapi kenapa dia tetap gibah? Karena ketika gibah lupa. Mah, gosip lupa. Orang tahu korupsi itu salah, tapi ketika ngambil lupa. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau antum bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan dan paham sama-sama manusia, nggak ada kerjaan menggali kesalahan pasangan sendiri. Di ketika salah, sudahlah. Dan antum pun bukan setan. Setan itu nggak kenal baik. Ketika salah dia nggak mau tobat. Sepanjang antum anak cucu Adam, Adam pernah salah. Dan Allah kirimkan kalimat tobat, Quran surah kedua ayat 37, dia bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dia tobat. Jadi kita harus bedakan diri kita dengan malaikat. Malaikat selalu benar, kita punya peluang salah. Tapi kita pun beda dengan setan. Setan selalu salah, tidak kenal benar. Jadi berubahlah kepada kebaikan. Ini penting saya sampaikan. Karena pernah ada seorang istri yang rajin mengaji.
naik dia statusnya jadi lebih baik, suami belum bisa mengikuti, tidak bersabar di situ. Tiba-tiba keluar kalimat, lebih baik saya menikah dengan pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Masya Allah. Sudah belasan tahun berumah tangga. Sabar, ya, sabar. Lihat ya, saya berikan nasihat. Sekarang, pelaku maksiat saja sabar dengan maksiatnya. Masa antum tidak sabar dengan taat kepada Allah? Pencuri bisa sabar, Pak. Ada sedang nyuri motor dengan temannya. Susah sedikit. Begitu berusaha nggak bisa. Susah nih, sabar, terusin, sabar. Nyuri motor bisa sabar. Kenapa antum ibadah tidak bisa sabar? Ya, hadirkan kebaikan. Salah sedikit, bukan malaikat mah. Masya Allah, alhamdulillah, tenang. Salah lagi, papa setan ya. Oh, tidak, bukan.